duduk di majelisnya ulama. Ini merupakan satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbiasa duduk di majelis ulama atau majelis taklim, majelis ilmu. Kenapa? Karena orang duduk majelis ilmu, Pak, majelis taklim itu enggak sembarang orang bisa. Bahkan sangat berat sekali. Ya mungkin kalau kita duduk di depan TV sampai 2 jam kita kuat, Pak. Bahkan enggak bangun, kuat. Tapi untuk duduk majelis taklim 1 jam aja berat. Atau bahkan kalau misalnya udah masuk waktu isya, ya. Tapi ustaznya masih terus melanjutkan taklimnya, kadang-kadang batuknya macam-macam, Pak. Kenapa? Karena udah gak siap gitu kan. Jadi pantat panas rasanya kan, udah pegel banget nih. Itu berat. Nah, makanya di saat merasa berat itulah jihad yang utama kita. Makanya di saat kita berat di majelis taklim, tapi kita lawan berat tadi, malas kita lawan malas tadi, dan kita mampu untuk melawan itu, disitulah akan Allah tanamkan nanti daripada yang namanya sifat istiqomah. Nah, sehingga kalau orang sudah istiqomah rasanya enteng, Pak. Kalau sudah istiqomah, walaupun dalam keadaan flu, dalam keadaan capek, tapi rasanya berat banget untuk tidak hadir majelis taklim. Berarti kalau ada orang yang semacam ini, berarti sifat istiqomah sudah boleh ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasanya nikmat. Ya. Jadi mencintai majelis taklim luar biasa itu. Dan memang tidak semua orang bisa. Bahkan kadang-kadang yang sholat maghrib 300 orang, belum tentu 30 orang yang siap duduk majelis taklim. Kenapa? Godaannya banyak, Pak. Kadang-kadang godaannya ingat anak istri di rumah. Oh, pulang aja dah. Kalau saya nanti di masjid gimana anak istri saya? Kadang-kadang oh ya malam ini kan ada sinetron bagus ya. Pemerannya cantik-cantik, ini kayaknya sayang banget kalau nggak ngeliat. Udahlah, pulang aja dah. Jadi berbagai macam setan menggodanya. Nah, makanya di zaman Rasulullah SAW, di saat ada majelis taklim, maka setan itu datang dengan berwujud orang tua. Di mana setan datangnya ini, yaitu dengan membawa tepung, terus membawa selimut, dan bawa paku. Maka saat ditanya setan tadi, kenapa kok hadir ke majelis bawa tepung, bawa selimut, bawa paku? Makanya kata setan tadi menceritakan bahwasanya bawa tepung itu ditaburkan agar supaya apa? Agar supaya mata orang-orang yang ada di majelis tadi ngantuk. Makanya Pak, kalau apalagi hari Jumat, udah dah ya. Pokoknya jarang yang terselamat dari tidur itu. Saat kumpul adzan ditaburin itu tepung sama setan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang hadir pokoknya ngantuk terus. Nah, setelah ngantuk bawa selimut, gimana? Diselimutin, Pak. Apalagi hari Jumat kan. Kan ada kisahnya kan, orang sholat Jumat, setelah sholat Jumat dia bilang, "Loh, emang di sini nggak ada khutbahnya ya?" Padahal mulai dia datang sampai qomat itu tidur, Pak. Sehingga apa? Sehingga khutbah pertama dia nggak dengar, khutbah kedua dia nggak dengar. Maka dia kesimpulan, oh ternyata sholat Jumat di sini beda ya. Kenapa? Nggak ada khutbahnya. Padahal dia yang tidur. Nah, kalau nggak begitu, bawa paku. Pakunya bagaimana? Ditancap ini pantat orang-orang yang di masjid, yang duduk majelis taklim. Supaya apa? Supaya pantatnya gatal bawaannya, nggak kuat duduk, kabur aja bawaannya. Nah, makanya orang-orang yang siap melawan rasa malasnya, yang siap melawan kepentingan pribadinya, ini termasuk orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ya dicatat sebagai orang yang istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai meninggal dunia, Pak. Ya. Makanya ibadah itu nggak lama, sampai meninggal dunia aja. Ya.
Kalau misalnya meninggal duanya seminggu lagi misalnya kan, berarti cuma seminggu doang enggak? Lah kalau sampai 50 tahun lagi ya 50 tahun lagi itu kan. Itu harus istiqomah itu kan. Itu yang utama yang pertama. Wasani kullu ma yaqtadi bihim falahu mislu ujurihim min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Dan keutamaan yang kedua lagi bahwasanya setiap orang yang mengikuti maka pahalanya ngalir padanya sama dengan pahalanya yang mungkin tadi tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang ikut. Artinya apa? Artinya misalnya kita ke majelis taklim. Sebenarnya kita gak ngajak orang, Pak. Cuman orang itu memperhatikan, setiap kita berangkat diperhatikan. Orang itu kepingin. Cuman malu-malu mau datang ke majelis taklim. Tapi karena sering melihat kita, maka lama-lama dia ngikut. Sehingga kalau ada orang ikut ini, maka pahalanya ngalir pada kita. Walaupun tanpa kita mengajak dia, karena dia ngikutin langkah kita kepada majelis taklim, maka pahalanya ngalir kepada kita. Orang ikut tadi ngajak lagi, diikutin oleh orang 10, ngalir semuanya. Orang 10 tadi diikutin, ngalir semuanya. Walaupun kita gak ngajak, Pak, karena melihat kita. Nah, makanya di sini perlunya kalau kita berbuat baik itu gak apa-apa Pak, tampakkan pada orang. Supaya apa? Supaya menjadi suasana kebaikan. Sehingga kalau menjadi suasana kebaikan, maka di situ banyak orang berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Tapi di saat kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, udahlah gak usah tahu orang. Gak usah disebar-sebarin dan gak usah dipertontonkan. Kalau memang kita berbuat dosa, biar sendirian saja. Sehingga apa? Sehingga kalau kita berbuat dosanya sendirian, maka dosa gak ngalir. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa sendirian, maka yang dosa kita doang. Tapi kalau kita ngelihat berbuat dosa di tengah-tengah orang, atau bahkan kita sebar-sebarin, maka setiap orang yang ngikutin itu dosanya ngalir pada kita. Nah kalau sampai 10.000 orang Pak yang ngikutin, maka dosa daripada 10.000 orang itu akan ngalir juga pada kita. Makanya kalau kita berbuat buruk, berbuat dosa, maka tidak usah ada orang yang tahu. Ya. Apalagi zaman sekarang Pak, ini zaman fitnah. Zaman sekarang ini, dengan bebasnya teknologi informasi, pada dasarnya semakin besar fitnah. Sehingga yang terjadi zaman sekarang, yang salah bisa diberitakan jadi benar, yang benar bisa diberitakan jadi salah. Ini zaman sekarang. Makanya kita harus punya panutan. Kita harus bisa menyaring daripada setiap berita. Kenapa? Karena jangan sampai kita terprovokasi, kita ikut-ikutan yang sebenarnya orang itu benar, cuman kita ikut-ikutan diberitakan salah. Atau bahkan ada orang salah, kita ikut-ikutan kita beritakan benar. Itu kan gak sesuai Pak dengan kenyataan yang ada. Bisa jadi itu nanti jatuhnya adalah fitnah. Nah makanya misalnya kita ada berita di TV atau di HP dan sebagainya, memberitakan masalah keburukan orang, kita gak usah ikut-ikut, gak usah menceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menceritakan kepada orang lain, gara-gara cerita itu orang membenci orang lain, nanti dosanya ngalir pada kita. Lalu bagaimana? Udah biarkan saja. Kalau orang tahu, biar taunya bukan dari kita. Kenapa? Karena kalau sampai orang taunya dari kita, maka dosa orang tadi akan mengalir kepada kita. Nah, makanya di sini saya ulangi lagi, bahwasanya setiap orang yang mengikuti kepada kebaikan, jadi pahalanya akan mengalir kepada orang yang diikutin tadi, walaupun yang diikutin nggak tahu.
Apalagi kita ngajak, Pak. Kita ngajak satu orang, pahalanya ngalir pada kita. Makanya Pak, sekarang yang terjadi itu kenapa masjid semakin hari semakin sepi, majelis taklim semakin hari semakin sepi. Kenapa? Karena satu sama lain itu nggak saling mengajak. Sebenarnya Pak, itu perlu ada kerjasama antara siapa? Ya antara ustadznya, kiainya, dan juga jamaahnya. Lalu bagaimana cara kerjasamanya? Saling melengkapi Pak. Yang ustadznya, kiainya bagian mengajarnya, yang jamaahnya bagian bergerak untuk mengajak orang lain. Sehingga apa? Sehingga kalau jamaah ini bergerak, misalnya ketemu orang sampaikan program masjid, bahwasanya di masjid ada taklim, malam ini taklim ini, malam ini taklim ini. Walaupun orang sudah tahu, tetap kita sampaikan. Itu bentuk kerjasama dengan jamaah. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau semua jamaah yang hadir majelis taklim menyampaikan kepada orang lain, maka lama-kelamaan majelis taklim ini akan penuh, Pak. Kenapa? Karena ada gerakan. Tapi di saat majelis taklim nggak ada gerakan, artinya orang yang duduk majelis taklim itu tidak pernah menyampaikan program masjid kepada orang yang ditemuin, maka semakin hari nanti majelis taklim akan semakin sepi. Meninggal satu berkurang, meninggal dua berkurang. Kalau sudah banyak meninggal, maka lama-lama majelis taklim ini akan tutup. Kenapa? Gak ada gerakan. Atau misalnya gak ada yang mengiklankan. Nah, makanya perlu kita yang sudah ke masjid, kita yang sudah aktif di majelis taklim, maka perlunya menyampaikan program masjid, menyampaikan adanya majelis taklim kepada setiap orang yang kita temui. Bisa jadi itu keluarga kita, bisa juga teman kita, atau bahkan misalnya kita lagi iseng-iseng nongkrong di warung kopi, kita ketemu orang, kita sampaikan program masjid. Kepada penjual kopi, kita sampaikan program masjid. Kenapa? Karena kadang-kadang walaupun dekat masjid, nggak tahu program masjid, Pak. Kenapa? Karena nggak tahu, nggak pernah ke masjid. Dan orang masjid tidak pernah kasih tahu. Atau bahkan kadang-kadang sudah tahu itu program masjid, cuman kagak ada ngingetin. Karena kadang-kadang Pak, orang itu walaupun tahu kalau nggak diingetin, kadang-kadang malas. Nah, untuk menanggulangi rasa malas ini perlunya diingatkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini peringatan. Ya. Makanya kalau misalnya yang hadir majelis taklim itu 20 orang. Setiap orang ini paling sedikit punya target atau ngincer lah ya. Ngincernya gini Pak, misalnya ini yang sholat maghrib banyak banget nih, kok rata-rata pulang. Nah paling enggak 20 orang punya inceran. Oh ini sudah ahli masjid nih. Maka nanti saya kasih tahu dah, bahwasanya malam ini ada taklim, malam ini ada taklim. Dengan kita terus ya sampaikan tentang program taklim masjid, maka lama-kelamaan yang biasanya habis sholat langsung pulang, maka dia suatu saat akan tertarik untuk duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena sering kita sampaikan. Nah, makanya setelah kita sampaikan, maka kita sudah terima pahala daripada orang yang ikut duduk majelis taklim tadi. Memang Pak, kadang-kadang sifat manusia ini kan anget-anget tai ayam biasanya. Kalau misalnya majelis taklim baru buka, oh itu bisa 100 orang yang datang tuh. Lagi semangat, ya mungkin 1-2 kali, 3 kali udah jos. Nah, cuman selanjutnya maka akan ada dalam dirinya sifat bosan, sifat malas dan lain sebagainya. Dan pada dasarnya pada saat itulah kesempatan untuk jihad dengan dirinya sendiri.
Mampu gak dia mengalahkan nafsunya? Di saat dia itu mampu memerangi daripada sifat malas, dia mampu memerangi daripada yang namanya sifat bosan, maka saat itulah ada tanda-tanda orang yang semacam itu akan istiqomah duduk di majelis taklim. Makanya Pak, kalau sudah istiqomah ini tidak melihat jarak. Ini kalau orang istiqomah. Jadi jarak ini nggak jadi masalah. Walaupun jaraknya jauh, kalau sudah istiqomah datang dia, Pak. Walaupun jaraknya dekat, kalau memang nggak mampu memerangi dirinya, maka nggak datang dia. Makanya seperti ke masjid. Jadi masjid ini bisa juga jauh di mata, dekat di hati. Bisa juga dekat di mata, jauh di hati. Kalau jauh di mata, dekat di hati, walaupun jauh tetap datang. Kenapa? Jauh di mata, dekat di hati. Makanya banyak juga kan orang ke masjid bawa motor, kadang-kadang bawa mobil. Ini menandakan rumahnya lumayan jauh. Tapi karena dekat di hati, nyampe. Yang masalah itu dekat di mata, jauh di hati, Pak. Sehingga kalau sudah jauh di hati, walaupun nempel bahasanya kan, tetap saja dia nggak siap untuk datang. Kenapa? Jauh di hati. Nah makanya bagaimana masjid ini walaupun jauh di mata, bagaimana supaya dekat di hati? Sehingga apa? Sehingga kalau masjid ini dekat di hati, maka akan menjadi salah satu orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Laki-laki yang hatinya selalu terhubung dengan masjid. Kemanapun dia pergi, yang dicari masjid. Dia lagi kerja, hatinya ada masjid. Sehingga apa? Orang yang di dalam hatinya sudah ada masjid, misalnya sibuk dagang, sibuk kerja, adzan berkumandang, maka semua kesibukan ditinggalkan sementara datang ke masjid. Kenapa? Hatinya terpaut dengan masjid, walaupun itu jauh rumahnya daripada masjid. Atau bahkan kalau misalnya dia mau pergi, misalnya sudah 11:30 mau pergi ke Blok M, dia mikir, Pak, kalau saya berangkat sekarang, kira-kira nanti saya duhurnya di mana ya? Itu sudah terpikirkan oleh orang yang memang hatinya sudah terpaut dengan masjid. Nah makanya kalau di dalam hati kita ada perasaan-perasaan yang semacam itu, kita bersyukur kepada Allah karena kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dengan harapan besok termasuk salah satu orang yang mendapat naungan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya ini gak terpaut dengan masjid, Pak, jangankan di luar masjid, yang sudah di dalam masjid sekalipun, waktunya adzan keluar, Pak. Ini banyak terjadi. Misalnya lagi kerja di masjid Nukal misalnya kan, atau apalah kerja di masjid, karena hatinya tidak terpaut dengan masjid, waktunya adzan keluar, Pak. Alasan ngopi dan sebagainya. Selesai salat berjamaah, dia kembali lagi. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya, kan saya ke masjid ini bukan untuk sholat, saya kan untuk kerja. Nah, makanya ya udah, saya kerja aja, sholat enggak saya. Kenapa? Karena saya kerja tujuannya. Ya. Makanya ada teman cerita di satu daerah, Pak, masjidnya gede, subuh ada azan. Nah karena ada azan, maka teman saya itu datang, karena bukan orang situ kan, datang. Ternyata datang gak ada orang di masjid. Nah muazzinnya ini dia mau pulang, Pak. Ditanya, loh Bapak gak sholat? Kan Bapak adzan tadi. Iya saya adzan. Loh kenapa mau pulang? Nah saya mas di masjid sini mas, saya itu dibayar adzannya mas, makanya pulang. Gak sholat dia, Pak. Ini kisah nyata, Pak. Teman saya cerita di suatu daerah seperti itu. Habis adzan dia pulang. Kenapa? Karena yang dibayar adzannya. Jadi muazzin dapat honornya, bukan sholatnya, bukan.
Lah kenapa ini terjadi? Karena hatinya tidak ada masjid, ya kan? Makanya kalau dalam hatinya tidak terpaut dengan masjid, jangankan yang ada di luar masjid, yang ada di dalam masjid pun, maka keluar daripada masjid kalau waktu ada program masjid. Disinilah ya pentingnya kita saling mengajak, pentingnya kita saling mengingatkan agar supaya orang dekat dengan masjid dan juga dekat dengan majelis taklim. Padahal kalau kita mau sadar, Wak, kalau kita orang Islam, nanti terakhir dibawanya ke masjid. Misalnya ada pengusaha besar, kantornya bagus, dia meninggal dunia, nggak ada Pak ceritanya persinggahan terakhir dibawa ke kantor, nggak ada Pak. Coba deh. Yang ada apa? Yang ada dibawa ke masjid. Sehingga kalau dia orang Islam, baik orang yang ngalim masjid ataupun nggak pernah ke masjid, kalau sudah meninggal dunia terakhir dibawa ke masjid. Makanya jangan sampailah kita itu dibawa ke masjid, digotong baru ke masjid. Walaupun misalnya kita pejabat tinggi sekalipun, karena belum pensiun meninggal dunia, gak ada ceritanya Pak, dibawa ke kantor, dibawanya ke masjid. Nah, disinilah perlunya bagaimana hati kita terpaut dengan masjid. Kalau hati kita sudah terpaut dengan masjid, maka kita akan mudah untuk istiqomah di masjid. Sholat berjamaah kita istiqomah, majelis taklim kita istiqomah. Kenapa? Hati kita terpaut dengan masjid. Ini adalah ada satu keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali menulis gini, bahwasanya kelak di hari kiamat itu hanya ada 3 cahaya. Yang pertama, ada satu kaum yang cahayanya itu seperti bintang. Maka malaikat nanya, wahai kaum, ini cahayamu seperti bintang, apa sih amalanmu di dunia dulu? Maka si kaum tadi menjawab bahwasanya dulu di dunia, kalau sudah terdengar suara adzan, apapun kegiatan saya, apapun kesibukan saya tinggalkan, saya siap-siap ambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid. Ini orang yang cahayanya cahaya bintang. Terus ada satu kaum yang cahayanya seperti rembulan. Maka malaikat nanya, wahai kaum, saya lihat ini cahayamu seperti rembulan, apa sih amalan waktu di dunia dulu? Kata si kaum tadi, wahai malaikat, dulu waktu saya di dunia, apabila sebelum adzan saya sudah wudhu, sehingga di saat adzan berkumandang saya sudah punya wudhu dan saya sudah berangkat ke masjid atau bahkan siap-siap untuk berangkat ke masjid sholat berjamaah. Dan yang ketiga, ada suatu kaum yang cahayanya seperti matahari. Maka malaikat nanya, wahai kaum, ini saya lihat cahayamu seperti matahari, apa sih amalan kamu dulu? Maka si kaum tadi menjawab, wahai malaikat, bahwasanya saya dulu waktu di dunia sebelum adzan berkumandang saya sudah di masjid. Maka cahayanya seperti matahari. Di kitab Ihya Ulumuddin tadi Pak, gak diceritakan ada cahaya keempat. Jadi cuma 3 aja. Jadi yang pertama seperti bintang, orang yang terdengar adzan langsung dia siap-siap ambil air wudhu untuk berangkat berjamaah. Yang kedua cahaya rembulan, yaitu sebelum adzan berkumandang sudah ambil air wudhu dan siap-siap berangkat ke masjid. Yang ketiga cahaya matahari, yang dimana sebelum adzan berkumandang sudah ada di masjid. Makanya Pak, kita harus ada di antara 3 ini. Kenapa? Karena kalau nggak begitu Pak, kagak ada cahaya kita Pak, ya kan? Coba dah, walaupun kita orang hebat, orang pinter, pokoknya orang terkagum-kagum lah dengan kita kan. Tapi
Kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, maka tidak ada cahaya yang keempat. Cuman kayaknya kita kebanyakan nih Pak, cahayanya di bintang, ya kan? Dengar adzan baru ke masjid. Ini banyak kan Pak, pasaran ini, ya. Sehingga kalau udah muadzinnya telat, udah deh, pokoknya sepi masjid itu. Dengar adzan baru pada datang. Ini cahaya bintang nih. Cahaya rembulan ya adalah banyaklah. Yang paling sedikit ini cahaya matahari. Ini sedikit banget. Kadang-kadang orang tua ada, cuman nggak semua orang tua. Anak muda juga ada. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua pun kagak mikirin masjid. Umur udah 80 tahun mikirin sholat juga enggak, Pak. Ada itu, Pak. Dinasihatin sholat tambah ngambekan dia tuh, Pak. Ada seperti itu. Nah, makanya kita belajar bagaimana kita termasuk salah satu di antara tiga tadi. Makanya di masjid itu Pak, ada satu masa yang memang doa ini diterima oleh Allah. Ya. La turaddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala antara adzan dan iqamah. Makanya antara adzan dan iqamah ini kita usahakan kita perbanyak doa. Dan doa pasti diterima oleh Allah. Cuman cara Allah menerimanya doa ini tergantung bagaimana Allah. Ya kan? Bisa jadi doa kita di-cash. Bisa, tergantung kondisi. Bisa juga dikabulkan setahun akan datang. Bisa juga karena kita masih punya dosa, kita doa dikabulkan, doa kita cuma dikabulkannya dengan pengampunan daripada dosa. Bisa jadi pengampunan dikabulkannya doa ini keterangan dalam kitab Tafsirul Akbar. Karena catatannya misalnya hari itu tanggal segitu jam begitu kita celaka. Gara-gara kita doa, maka dikabulkan doa kita sehingga kita selamat daripada kecelakaan itu. Bahkan doa kita ini ditahan oleh Allah di dunia dan besok dikabulkan di akhirat. Itu semuanya tergantung Allah. Yang penting kita perbanyak doa. Cuman yang jadi masalah kalau di kita Pak, di Indonesia ini, ya, ini antara adzan dan iqamah ini cepat banget. Pokoknya dia habis sholat sunat, udah bawaannya batuk aja dah, supaya bagian cepat komat. Gak ada yang komat, dari belakang langsung ke depan, komat duluan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang tidak berdoa panjang di saat adzan dan iqamah. Makanya kalau di India Pak, waktu saya di India itu, jadi antara adzan dan iqamah panjang banget. Yang cepat cuma maghrib doang, yang lain bisa 1,5 jam. Pernah suatu saat saya itu habis adzan zuhur, itu sholat sunat qobliyah. Kemudian saya tidur Pak. Saya tidur, bangun-bangun 1:30, belum qomat juga. Coba bayangkan, adzan jam 12, 1:30 belum qomat. Berarti itu kan 1,5 jam itu Pak. Saya tidur bangun masih juga belum qomat. Padahal sebelum adzan itu sudah banyak orang tua-tua datang, sehingga udah sampai ke belakang masih belum qomat. Ya. Kadang-kadang jam 2 baru qomat. Adzannya itu jam 12. Jadi banyak di situ waktu panjang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang orang-orangnya udah pada siap lah, ya. Seperti itu. Tapi kalau di Indonesia itu Pak, 10 menit itu udah pada macam-macam dah ya. Insyaallah Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan istiqomahkan kita dalam majelis taklim ya, dan juga kita ngajak orang lain sehingga itu menjadi amal jariyah bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.